Diperlihatkan kepada moderator, paslon, dan juga para hadirin untuk huruf amplopnya. Silakan Bapak. Ke kamera terlebih dahulu. Huruf B, ya. Kami persilakan untuk bisa mengambil amplop. Baik, masih tersegel, terjamin kerahasiaannya. Amplop B untuk subtema pendidikan dan infrastruktur. Kami imbau kepada para calon untuk mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan saya ulang. Saya akan buka. Pemberlakuan wajib belajar bagi usia sekolah di level pendidikan dasar mengharuskan Pemda Kabupaten Lampung Tengah memastikan anak-anak usia sekolah di pendidikan dasar tidak ada lagi yang tidak dapat bersekolah atau putus sekolah. Bagaimana strategi saudara dalam menjamin anak-anak di Lampung Tengah dapat menjalankan wajib belajar dan lulus pendidikan SMP dan sederajat? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sampai tahun ini angka putus sekolah SD itu cuma 0,0017%. Dan angka putus sekolah SMP itu hanya 0%. Tidak ada yang putus sekolah untuk tingkat SMP. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama ini, memberikan himbauan, memberikan masukan dengan seluruh stakeholder yang di Lampung Tengah, saya pikir sudah cukup berhasil. Karena kita lihat dari angka putus sekolah SD saja cuma 0,00117%. Dan angka putus sekolah SMP itu 0%. Jadi tidak ada yang tidak melanjutkan sekolah sampai ke SMP. Oleh karena itu saya pikir apa yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun di Lampung Tengah ini sudah cukup baik, cukup berhasil. Bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan mutu-mutu pelayanan pendidikan yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dan kebetulan pada tahun kemarin kita juga sudah memberikan kebijakan pendidikan kita di Lampung Tengah ini melebihi daripada undang-undang yang ada yang mewajibkan 20%. Dana pendidikan yang kita berikan, bahkan kita di Lampung mencapai angka 34,05%. Dana pendidikan yang kita kucurkan untuk dunia pendidikan yang ada di Lampung Tengah mencapai angka 984 miliar. Itu yang sudah kita lakukan. Dan terakhir kemarin juga kita sudah memberikan berupa seragam, tas, buku, dan alat tulis sekolah gratis pada SD dan SMP yang ada di Lampung Tengah sebanyak 20.000 setel yang kita lakukan di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada cukup waktu Bapak untuk menambahkan? Cukup? Cukup? Baik, ya. Dan selanjutnya kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon Bupati nomor urut 2, yakni Bapak Ardhito Wijaya untuk menanggapi jawaban dari pasangan, maksud kami calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin tidak menanggapi, saya ikut menjawab saja. Dengan wajib belajar 9 tahun, kita memang Kabupaten Lampung Tengah dia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan SD dan SMP. Sebuah gerakan bersama, kebijakan politik will untuk menyampaikan bahwa untuk Lampung Tengah 0 anak tidak sekolah, 0 anak tidak sekolah. Itu akan membuat akhirnya gema itu akan sampai ke bawah. Semua struktur yang ada akan berusaha untuk merealisasikan apa yang diharapkan. Dan tentunya problem akan ada. Walaupun dia 0, berapa persen, pada saat dia ada masih ada, itu berarti masih ada problem di sana. Problemnya itu kadang-kadang hal-hal kecil, seperti ternyata anak itu ekonominya kurang, disabilitas terjadi pada dia, atau terjadi pembulian di sekolah dia. Dengan gambaran seperti itu, perhatian secara mendetil tentang perkembangan anak di sekolah itu harus menjadi tanggung jawab gurunya, di mana guru menjadi guru penggerak yang benar-benar peduli, sehingga akhirnya kualitas pendidikan kita di sekolah negeri bisa bagus, bisa baik, bisa memperhatikan anak-anaknya, sehingga akhirnya pertumbuhan anak secara maksimal bisa kita dapatkan untuk perkembangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Jadi saya berharap dan saya berpikir bahwa guru penggerak harus benar-benar memperhatikan dan melaporkan hingga semua problem dan masalah bisa kita atasi bersama-sama untuk Lampung Tengah
nol anak yang putus sekolah dasar. Terima kasih banyak. Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan? Masih ada waktu, ada yang ditambahkan, Bapak? Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik. Baik, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan. Silakan. Kesempatan kami berikan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit. Ya, Silakan. saya kembali fokus pada pertanyaan awal bahwa bagaimana kita bisa menyampaikan, menghimbau kepada warga masyarakat kita yang putus sekolah, baik SD maupun SMP. Oleh karena itu saya tidak berwacana, tidak menjanjikan, tetapi konkret yang sudah kita lakukan selama 3,5 tahun ini, dengan bukti data yang ada, angka putus sekolah SD saja cuma 0,017%. Oleh karena itu bagaimana ke depan kita menzerokan 0% untuk SD dan SMP memang sudah 0%. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu pendukung untuk memberikan apresiasi kepada Beri tepuk tangan meriah. pasangan calon. Ya. Baik. Kami persilakan kepada para calon bupati untuk bisa menempati tempat duduk semula. Sekali lagi kami persilakan, Bapak-bapak. Ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Suasananya akan lebih seru. Nanti ada subtema selanjutnya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Kami persilakan Bapak-bapak untuk bisa menempati tempat duduk kembali. Baik, di segmen selanjutnya kita masih akan memperdalam visi, misi, dan program kerja para calon bupati. Dan masih dengan pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh para panelis. Calon bupati lainnya juga masih diberikan kesempatan untuk menanggapi atas jawaban calon bupati lainnya. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat perdana Pilkada Kabupaten Lampung Tengah 2024.